Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti, NIM 210403024, Program Studi Pendidikan Sosiologi, mahasiswi semester 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzah Wadi. Sebelum mengambil video ini, terlebih dahulu saya akan menganalogikan sedikit tentang materi yang akan saya jelaskan. Sebelum mengambil video ini, saya berpikir untuk memilih baju yang mana, kemudian saya juga memilih menggunakan kerudung warna apa, lalu saya pergi ke cermin untuk memastikan seperti apa penampakan wajah saya sebelum mengambil video ini. Teman-teman, semua orang mungkin mengambil situasi yang sama ketika akan tampil ke muka atau akan tampil ke publik atau mungkin akan pergi ke suatu acara. Misalnya pergi ke kampus atau pergi ke pasar, bahkan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan pergi rapat tertentu misalnya atau yang ingin ke kantor juga pasti akan bersiap diri terlebih dahulu, seperti memilih pakaian yang mana, kemudian sepatu yang mana, kemudian mandi dulu dan memakai parfum dan lain sebagainya. Itulah kehidupan manusia yang terlibat dalam proses bagaimana menciptakan impresi, bagaimana menciptakan kesan diri terhadap orang lain dan bagaimana orang lain menciptakan kesannya terhadap dirinya sendiri. Inilah yang akan saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini yang disebut dengan teori dramaturgi dari seorang sosiolog yang sangat populer bernama Erving Goffman. Teorinya sangat mudah dijumpai oleh mahasiswa atau mahasiswi yang belajar ilmu sosial, terutama tentang dramaturgi dan tentang stigma sosial. Hal ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, sebelum masuk ke penjelasan teori dramaturgi dari Erving Goffman ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit biografi singkat dari Erving Goffman mengenai siapa sih Erving Goffman. Erving Goffman lahir pada 11 Juni 1922 di Kanada dan meninggal di Philadelphia, Amerika. Beberapa teori yang sangat populer seperti yang saya sebutkan yaitu teori dramaturgi yang menceritakan tentang kehidupan ini sebagai sebuah sandiwara, lalu tentang stigma sosial yang masih dalam pembicaraan tentang bagaimana interaksi sosial itu membentuk sebuah konsepsi diri bagi manusia, bagi kita yang berperilaku atau berinteraksi dengan orang lain. Teman-teman semua, di dalam karir akademiknya, Erving Goffman sangat dipengaruhi oleh sebuah pemikiran yang berkembang di Amerika yang dikenal dengan Chicago School atau mazhab Chicago. Dan ini adalah satu mazhab pemikiran dalam sosiologi, dalam ilmu sosial secara umum yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sosiologi. Teman-teman, fokus dari Erving Goffman ini adalah pada interaksi sosial, dan Goffman ini ada dalam satu kelompok pemikiran dalam sosiologi yang disebut sebagai interaksionisme simbolik. Goffman ini terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran George Herbert Mead dengan konsepsi dan fokus yang jauh lebih muhtahir, jauh lebih modern, sehingga pemikiran sosiologi dari Goffman ini terhitung sebagai analisis-analisis yang sangat populer dan kontekstual, di antaranya tentang dramaturgi dan stigma sosial tadi. Adapun beberapa karya berbentuk buku dari Erving Goffman ini, salah satunya adalah yang berjudul dengan The Presentation of Self in Everyday Life. Buku ini berisi tentang presentasi di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti terlihat pada judul buku ini. Jadi fokus dari sosiologi Goffman ini menceritakan tentang aktivitas keseharian, terutama dalam proses interaksi antara seorang individu dengan individu yang lain. Bagaimana dia menciptakan impresi, men-setting kehidupannya agar kemudian menciptakan sebuah impresi atau kesan yang diinginkan oleh individu. Teman-teman semua, kata Goffman sebenarnya manusia itu selalu disibukkan terlibat dalam proses bagaimana sih dia harus menciptakan kesan terhadap orang lain dan bagaimana orang lain menciptakan kesan terhadap dirinya sendiri. Analoginya seperti ini, misalnya saya pergi ke kampus untuk presentasikan satu materi tertentu. Sebelumnya saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu, belajar tentang materi yang akan saya presentasikan, kemudian mempersiapkan alat tambahan seperti PPT dengan desain yang sangat bagus serta proyektor untuk mendukung keberlangsungan dari presentasi saya.
agar ketika saya presentasi memiliki impresi atau kesan yang sangat bagus, kesan yang terlihat sangat siap, kesan yang terlihat bahwa saya adalah orang yang paham betul dengan materi yang saya sampaikan. Teman-teman, itu adalah salah satu situasi yang dihadapi oleh semua orang. Tetapi kata Goffman bahwa proses pembentukan impresi adalah sesuatu yang sebenarnya ada pada satu bagian tertentu dalam kehidupan manusia. Itulah yang kata Goffman disebut sebagai front stage atau panggung depan dalam kehidupan manusia. Setiap orang sebenarnya memiliki panggung depannya masing-masing. Saya sebagai seorang mahasiswa, maka panggung depan saya adalah ketika saya berada di kampus. Sebelum saya berangkat ke kampus, saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu, seperti mandi, kemudian memilih pakaian atau baju warna apa, terus memakai make up sewajarnya, dan lain sebagainya. Contoh lain bagi orang yang bekerja sebagai pedagang, misalnya, maka ketika pergi ke toko atau pasar adalah panggung depannya. Ketika ia berhadapan dengan konsumen, intinya konsep panggung depan ini sederhananya adalah ketika seorang aktor berada atau berhadapan dengan audiens atau penonton. Apakah penontonnya nanti seorang konsumen atau jamaah dan lain sebagainya. Itu namanya adalah konsep front stage yang dikemukakan oleh Goffman. Lalu yang kedua, kata Goffman dalam interaksi sosial manusia juga ada yang disebut sebagai konsep backstage atau panggung belakang. Teman-teman, panggung belakang ini berbeda dengan konsepsi yang ditampilkan pada panggung depan. Bisa jadi tampil di kampus saya menggunakan pakaian yang lebih rapi, tetapi backstage-nya misalnya ketika pulang ke rumah dan itu adalah bagian dari backstage saya. Maka menurut saya tidak terlalu perlu berpakaian serapi seperti yang di kampus. Jadi itu adalah perbedaan antara front stage dan backstage. Biasanya backstage itu kata Goffman adalah satu bagian yang tertutup dari audiens. Contohnya seorang pedagang di sebuah restoran penjual makanan, maka etalase yang di depan itu adalah merupakan front stage, di mana Anda menyajikan makanan yang sudah ditata serapi mungkin, kemudian dimasak dengan baik dan enak sekali dan ditampilkan kepada konsumen. Akan tetapi ketika berada di dapur, di mana dapur itu adalah bagian dari backstage, itu adalah rahasia dan tidak semua orang bisa masuk ke dapur, atau biasa akan ditulis di sana hanya karyawan yang bisa masuk. Artinya dapur itu adalah suatu bagian yang tersendiri dan tidak bisa diakses oleh semua orang, terutama oleh para audiens. Kemudian materi selanjutnya masih tentang interaksi sosial, yaitu mengenai tentang stigma sosial. Konsep stigma ini sebenarnya juga masih terkait dengan bagaimana menciptakan kesan dari diri kita dan juga orang lain terhadap diri kita. Stigma dalam penelitian yang dilakukan oleh Goffman itu terkait dengan kasus interaksi sosial yang dihadapi oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau disebut sebagai difabel, atau dalam bahasa dulu disebut sebagai orang cacat. Kata Goffman, difabel itu pasti akan menghadapi situasi yang lebih sulit ketika dia tampil ke publik, ketika dia berhadapan dengan orang lain. Karena pastinya orang lain akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap orang-orang yang mengalami difabel. Kemudian orang-orang yang difabel itu akan dipersepsi berdasarkan apa dari ciri yang kekurang atau ciri yang kurang. Misalnya orang yang tidak bisa berjalan maka akan berusaha berinteraksi dengan orang yang normal, tetapi pada konteks sesungguhnya dia akan kesulitan bagaimana menciptakan kesan agar dirinya adalah orang yang mampu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai teori dari dramaturgi Erving Goffman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.